Hai Sobat Aset, jumpa lagi di IPO Review. Kali ini kita akan membahas IPO PT Bangun Kosambi Sukses dengan kode saham CBDK. Perusahaan properti yang berdiri pada tahun 2000 ini beroperasi di area Tangerang dan merupakan anak entitas dari PT PANI atau Pantai Indah Kapuk II dan juga Agung Sedayu. Untuk rencana IPO-nya, CBDK akan melakukan masa penawaran umum pada tanggal 3 hingga 9 Januari 2025, kemudian tanggal penyerahan pada tanggal 9 Januari, dan akan melantai perdana di bursa pada tanggal 13 Januari 2025. Untuk IPO ini, CBDK akan menawarkan sekitar 596.894.500 lembar saham yang seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofolio perseroan dengan harga penawaran di Rp4.060 per sahamnya, sehingga potensi jumlah dana yang akan dihimpun mencapai sebesar Rp2,3 triliun. Keseluruhan dana hasil IPO ini akan digunakan untuk penyertaan modal kepada anak usaha perseroan, yaitu adalah Industri Pameran Nusantara, sebagai tambahan dana untuk membiayai pembangunan proyek MICE atau Convention Center di kawasan PIK 2. Jika kita lihat pada laporan keuangan yang disertakan pada perseroan, kita dapat melihat bahwa pendapatan tahun terakhir ini mengalami penurunan. Meskipun demikian, dalam 3 tahun terakhir justru masih mengalami peningkatan. Dan laba bersih juga mengalami peningkatan signifikan dengan adanya pengembangan kawasan PIK 2. Dari sisi neraca, kita lihat peningkatan aset yang ditopang oleh solidnya kinerja operasional semakin mempertebal posisi ekuitas perusahaan, sehingga posisi neraca ke depannya diharapkan dapat semakin kuat. Dari rasio keuangan yang juga ditampilkan, dapat dilihat margin laba perseroan tercatat cukup tebal, namun diperkirakan masih akan dinamis ke depannya mengingat bisnis perseroan yang masih terus bertumbuh. Demikian juga, seiring dengan peningkatan kinerja keuangan, diharapkan posisi rasio liabilitas terhadap total aset akan semakin membaik. Dari laporan keuangan terlampir dapat kita hitung juga untuk angka earning per share atau EPS di angka Rp145,1 per saham, sehingga dengan harga IPO tersebut saham CBDK memiliki PE ratio di angka 28 kali. Sedangkan untuk book value per share atau BVPS sebelum IPO yang berada di angka Rp723,4 menjadikan PBV-nya atau price to book value-nya di angka 5,6 kali. Angka PE dan PBV tersebut menurut saya cukup premium jika dibandingkan dengan perusahaan properti sejenis. Namun, jika dibandingkan dengan induknya yakni adalah PANI, maka terbilang cukup atraktif. Selanjutnya, kita akan membahas IPO PT Brigit Biofarmaka Teknologi dengan kode saham obat. Perusahaan yang bergerak di bidang industri produk obat tradisional ini beroperasi di Sidoarjo, Jawa Timur dan didirikan pada tahun 2015 lalu. Untuk rencana IPO-nya, obat akan melakukan penawaran umum pada tanggal 3 hingga 9 Januari 2025, kemudian diikuti oleh tanggal pencetahan pada tanggal 9 Januari, dan tanggal listing perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 13 Januari 2025. Pada IPO ini, obat akan menawarkan sekitar 170 juta lembar saham dengan penawaran di harga Rp350 per sahamnya, sehingga potensi jumlah dana yang dapat dihimpun sebesar Rp59,5 miliar. Nah, berbarengan dengan IPO ini, perseroan juga menawarkan 85 juta waran seri 1 yang akan diberikan cuma-cuma kepada pemegang saham baru, di mana setiap pemegang 2 lembar saham baru berhak untuk memperoleh 1 waran seri 1, di mana setiap warannya akan dapat dikonversikan menjadi saham dengan harga konversi Rp350. Seluruh dana IPO ini akan digunakan perseroan untuk modal kerja yang antara lain digunakan untuk pembelian bahan baku, penambahan produksi, serta pengembangan pemasaran perseroan. Nah, dari sisi operasional, dari laporan keuangan yang tercantum di prospektus, dapat dilihat angka penjualan perseroan mampu tumbuh konstan dalam 3 tahun terakhir. Meskipun demikian, kenaikan beban membuat pertumbuhan laba menjadi cukup berfluktuasi. Namun, perseroan masih mampu membukukan tingkat margin profitabilitas yang solid. Dari solidnya operasional, dapat kita lihat dari neracanya bahwa nilai asetnya dapat tumbuh secara konstan yang ditopang oleh kenaikan ekuitas. Namun yang perlu diperhatikan bahwa kenaikan aset ini juga ditopang oleh kenaikan liabilitas yang naik berlipat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Dari laporan keuangan tersebut diperoleh angka EPS Rp42,7 per sahamnya, sehingga dari harga IPO tersebut didapat PE ratio di angka 8,2 kali.
Sedangkan untuk book value per share atau BVPS di angka Rp45 menjadikan price to book value-nya berada di angka 7,8 kali. Angka PBV tersebut saya rasa cukup premium meskipun untuk PE ratio-nya tergolong atraktif. Sahabat aset tetap harus melakukan analisa yang mendalam lagi sebelum memutuskan untuk investasi. Sekian IPO review kali ini, kita jumpa lagi di IPO review selanjutnya.